akan menjadi video materi tambahan yang kalau dipelajari dengan benar bisa jadi pelengkap for a new arsenal, trading arsenal. Dan kita akan banyak bahas soal market structure dan gimana apply-nya dengan Elliott Wave, sejalannya bagaimana, mindsetnya bagaimana, konsepnya bagaimana. Oke, and saya juga akan memberikan sesuatu yang Anda tidak akan temukan sebelumnya. I found the exploit, dan biasanya untuk pun tahu exploit ini, you must go through years of journey. Tapi I think I just share it to you, so useful for you guys. So yang pertama, market structure. Apa sih market structure itu? Oke, nggak usah terlalu dipusingkan dengan smart money concept dan segala macam. Alright, market structure ada beberapa penjelasan seperti BOS, break of structure. Oke, ada juga CHOC. CHOC. CHOC itu adalah singkatan dari change of character. Oke, change of character artinya perubahan tren. Keren-kerennya aja. Jadi ada BOS, ada CHOC. And satu lagi kita akan bahas soal FVG, fair value gap. Oke, nah satu lagi adalah liquidity grab. Jadi ada 4 hal di sini yang kita perhatikan. Yang pertama itu adalah CHOC, yang kedua BOS, yang ketiga itu fair value gap, yang keempat liquidity grab. Oke, nah kita bahas dari yang keempat. Apa sih itu liquidity grab? Nah, liquidity grab pertama harus kita lakukan seperti saya ini sekarang kayak mapping di luar dari mappingnya Elliott Wave. Saya tuh garis-garis hijau-hijau gini. Hijau-hijau gini adalah liquidity grab is the spot where price bounce off gitu loh. Kayak yang dimana banyak harga itu bounce off kayak gini. Dia di sini reject, dia di sini reject. So ini adalah order block. Ini dari mana? Ini adalah liquidity di sini. Liquidity. Nah, perhatikan yang lucu begini. Saya mark liquidity di sini. Ini liquidity dan ini kan sama satu zone gitu loh. Ini, and if you look at to the future, oke, ini bounce lagi di sini gitu loh. Nah, sama juga halnya dengan liquidity grab yang misalnya di sini dan di sini gitu loh. Di sini dan di sini. Di near future ada guna gitu loh. Di sini liquidity grab juga. Jadi cara saya pakai buat garis liquidity itu di ujung-ujung pucuk-pucuk dan lembah ini, kamu ambil ini trend line, lalu kamu garis begini. Oke, terus double klik Warren Properties ya. Extend right line-nya diklik. Jadi otomatis ke kanan gitu loh. Oke, terus dibuat aja warna hijau ya, kasih tebal dikit. Nah, gitu caranya gitu loh. Oke, nah ini liquidity line-nya. Jadi kalau mau di copy paste, tinggal diklik. Saya kalau di keyboardnya Apple saya pencet command. Kayaknya kalau di Windows control ya, kalau nggak salah control. Nah, ini juga sama liquidity kan. Can see liquidity hit turun gitu. Liquidity grab. This liquidity. Nah, action dia bounce dari liquidity itu dinamakan liquidity grab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BOS. BOS adalah break of structure tapi dalam tren yang sama. Contohnya begini. Ini adalah 1-2, oke? Ini nggak ada BOS di sini. Nah, ini break of structure. Artinya dia new high. Artinya dia break kan menuju wave yang lebih tinggi. Oke, break of structure itu BOS. Ini juga sama. Ini 1-2 zigzag di sini. Oke, dia ada break ini BOS ya. BOS-nya di sini. Sorry, saya lagi lumayan bindeng. Yang ketiga itu CHOC. Oke, change of character. Change of character itu ketika ada pembalikan arah, break dari big support. Contohnya begini, ini trend line ya. Ini trend line yang major, kita bicara major. Ini trend line, ini downtrend. This is downtrend. Oke, this is downtrend. Oke, untuk bisa break downtrend ini pertama apa? Break downtrend ini otomatis adalah ini harus di break dulu dong ini gitu loh. Ini kan. So kalau ada price breaks up dari yang ini, puncaknya ini adalah CHOC, break of character. Oke, karena harusnya kalau misalnya dia tetap downtrend, dia nggak boleh melebihi ini naiknya. Jadi dia harus up, ini terus turun lagi gitu. So the price breaks up
breaking this high is chalk. Okay, change of character. Okay, then how we apply this thing with Elliott wave? Bagaimana kita filter, kita punya massive, banyak alternate dan segala macam. Saya pakai ini sangat berguna, berfungsi. So what I do setelah kita mark semua liquidity zone ya. Nah, surprisingly, waktu saya lihat liquidity zone dan segala macam, ini apply-nya masuk ke Elliott wave yang ada sekarang. Contoh, saya kasih contoh. Ini tadi kan yang hijau-hijau ini, garis hijau 3 ini saya gambarnya udah dari yang liquidity trap yang di sini kan. Yang ini agak mereng. Bentar, magnetnya nyala. Oke, agak mereng. Oke, jadi 3 garis ini kan saya ngambilnya tuh dari yang puncak ini, dari historical gitu loh. Alright, so it connects to the future, right? Maksudnya gitu loh. Mereng sekali, betulin dulu. Oke, jadi liquidity graph yang saya gambar hijau ini bukan saya gambar di chart yang sekarang, tapi datangnya dari sini. Datangnya dari sini. Oke, datangnya dari sini. Now we zoom into our chart again. Oke. Coba sinkron. Ini sinkron nggak sih sama yang bounce? Ini adalah ini A. This is B. And ini C yang lagi berjalan, yang kita lagi ini. And there's 2 liquidity graph kalau dihitung dari secara Fibonacci level, dari retracement, wave C itu ada di 1.272 dan 1.618. And just like magic, 1.272 ada liquidity, 1.618 ada liquidity. Nah, 1.618 liquidity datang dari sini gitu, which is not that strong liquidity, not that strong order blocks, only these 2 candles. Alright, but these candles, these order blocks are really big order blocks, so masuk ke Elliott wave gitu loh. Alright, that's how I do it. Okay, nah konsep trading menggunakan market structure yang bisa dimasukin dengan Elliott wave juga begini. Di market structure, people itu orang trading market structure dan Elliott sama, kita banyak kan menunggu. Okay, we want to wait for liquidity grab. Artinya setelah zone ini kamu markup, Anda cuma trading, kita cuma ambil posisi ketika zone itu di hit. Oke, kita ketika zone itu di hit, di retest dan ada rejection dari situ. Seperti gini misalnya. Ini naik, reject dari zone itu, reject gitu loh. Udah naik, reject. Jadi kayak false breakout gitu loh. Nah, itu namanya liquidity grab. Dia ngambil liquidity terus keluar gitu loh. Udah ambil keluar, that's called liquidity grab. Okay, that's what you want to do. Okay, itu yang pertama. Nah, tapi kalau misalnya pakai market structure, teorinya SMC, Smart Money Concept, setelah liquidity grab, kamu harus nunggu namanya chalk. You must wait for chalk, change of character. Nah, artinya kamu harus nunggu change of character di sini. Di sini change of character kan ada di sini. Ada di sini kan, change of character ada di sini gitu. Oke. Change of character, dia break change of character, berarti valid di sini, harus nunggu dia change of character. Kedua, harus nunggu FVG. FVG, Fair Value Gap. Oke, Fair Value Gap itu apa sih Fair Value Gap? Saya belum jelasin. Fair Value Gap itu kalau misalnya ada candle gede kayak gini. Ada candle gede. Oke, yang dimana buyer dan seller tuh nggak sempat entry. Jadi dia kayak bisa menciptakan imbalance area. Oke, imbalance area. Nah, ini maksudnya Fair Value Gap tuh ini. Ini ada gap kan dari wick candle yang sini sama wick candle sini, ini ada gap. Let me show you. This is called FVG. So this gap antara wick yang ini dan wick yang ini gapnya disebut dengan FVG, Fair Value Gap. Okay, and then ini juga disebut sebagai Fair Value Gap. Ini juga FVG gitu loh. Okay, alright, ini juga ini juga disebut sebagai FVG. Nah, problemnya adalah dengan SMC, alright, kamu nggak tahu fair value gap mana yang bakal di hit. Kira-kira gitu. Kamu nggak tahu fair value gap yang mana yang bakal di hit sebelum price retest. Jadi konsep adalah setelah liquidity grab ada namanya chalk, lalu cari FVG-nya,
price akan retest FVG baru turun. Nah, di time frame H4 ini nggak bisa di trading turunan ini. Tapi kalau kalian zoom in ke misalnya 30 menit misalnya, ke 30 menit, liquidity grab, boom, alright, and then change of character di sini, change of character ya kita tandain change of character di sini, oke, change of character, template chalk, oke, change of character, and then you find the FVG di 30 menit ini. FVG yang mana? Yang ini dong, ini candle week sebelumnya dan week sesudahnya. Wait, I don't see FVG here. Ini FVG juga, sorry, ini FVG. Oke, nggak defisit. Oke, price drops down. Price keeps falling down. Ini juga FVG. Price didn't revisit. Price keeps falling down. So, apparently dengan smart money concept, kalau misalnya mau nunggu FVG, ini semua nggak disentuh, price falling down. Kita manage to catch this move. Oke, nah misalnya contoh yang pakai FVG saya contohin misalnya ini liquidity grab. Ini nah saya contoh liquidity grab chalk. Ini liquidity grab bounce off, ini chalk. Oke, chalk, and then ada FVG di sini. Oke, ada FVG. Ini ada FVG di sini. Price revisit ke area FVG. Biarpun orang bisa di sini, bisa di sini, bisa sini. You don't know. Nggak tahu teori bagaimana. Price revisit ke zona dekat FVG-nya, then hit up. Gitu loh, kira-kira gitu. Itu smart money concept. Kita nggak bahas cara trading dengan smart money concept, alright? Saya tetap pakai Elliott Wave. Smart money market structure ini hanya saya pakai untuk memfilter. Jadi saya tahu kira-kira saya kalau mau exit trade itu di mana gitu. Saya mau exit trade itu gimana gitu. Jadi misalnya kalau saya mau hold gitu kan, saya mau hold. Oke, ini ada liquidity grab, ada liquidity di mana gitu loh. Contoh kan kadang kita ragu nih di satu, ini bisa satu nggak sih? Saya mau take profit di satu, tapi nggak ada liquidity di sini gitu. There's no big liquidity. So di 1.272 ini likely ada big liquidity gitu loh. Alright, dan 1.1618 ini liquidity-nya kecil di sini kan, nggak dibandingin sama liquidity grab yang zona order blocks yang ada di time frame lain. Kita lihat di area lain. Alright. So itu smart market structure. Oke, dengan digunakan dengan Elliott Wave, nggak ada yang terlalu complicated, bahkan sangat simple. Oke, hanya untuk lihat. Oke, kalau wave B itu cenderung pasti ada kayak break of structure dari apa yang sudah ada sekarang gitu kan, apa yang sudah sekarang. Tapi ini semua nggak boleh break of structure yang untuk BOS yang ini gitu loh, nggak bisa merubah struktur keseluruhan. Karena misalnya kayak sekarang dia ini kan belum chok ya, ini belum chok ya, sekarang ini belum chok. Dia akan menjadi break of structure, bahkan menjadi change of character kalau ada high di atas yang ini. Biarpun the real chok is here, right? Untuk breakout downtrend gitu. Untuk breakout downtrend itu di sini. Dan overall we're on correction. Kalau misalnya kayak itu ya we're on downtrend sekarang. We're on downtrend. Belum ada bullish gitu kan. Tapi structure super cycle nih seperti ini ya bullish gitu. So saya selalu bilang trend itu tergantung dari perception. So saya gunakan SMC smart market structure untuk mencari liquidity dicocokkan dengan Elliott Wave punya area. Jadi saya nggak kayak abandon Elliott Wave masuk ke smart market structure segala macam, itu makin puyeng, makin pusing, karena itu juga bukan holy grail gitu. Tidak ada satupun teknik trading di market yang foolproof. Itu yang jika banyak orang cari, itu yang banyak orang merasa kayak kecewa ketika belajar trading itu, ketika loss segala macam, belajar rugi. Tidak ada teknik trading satupun teknik trading di dunia yang foolproof gitu loh. Yang ada itu kita kedepankan teknik psikologi dan mental. Alright, teknik itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi saya gunakan market structure untuk seperti untuk mapping. Tapi arah tetap, I don't think market structure can beat Elliott Wave. Even like seperti gini kan, tadi saya udah tunjukin kan. Untuk beberapa hal seperti ini.
Contoh misalnya kita lihat liquidity grab di sini, and then there's chalk, okay, chalk. So ada chalk and then ada FVG. Fair value gap-nya di mana? Di sini dong. Ini ada gap antara ini dan ini. Ya, price visit fair value gap di tengah, dan zona fair value gap dan bab dan turun gitu. On this area, kalau misalnya trading dengan market structure, pure market structure, ya bisa nyuri dari zona ini. Kita nggak bisa tebak di sini kan. Mungkin di sini udah masuk kali ya. Bisa curi di sini gitu loh. Orang bisa curi di sini dan keluarnya bener-bener di end of the liquidity zone. Mungkin keluarnya di sini kali ya, karena di sini ada liquidity zone. See, 1, 2, 3. How many liquidity zone? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Udah pasti keluarnya di sini. Okay. Udah pasti keluar di sini. Okay, keluar di sini liquidity zone, bam, di sini dia take profit. There's so many liquidity zone here. Okay, this works. Okay, Elliott wave juga works. Alright, so it's up to you how you want to implement this market structure knowledge. Tapi kalau saya pakai lebih ke target liquidity-nya. Okay. Yang kedua, surprisingly, surprise, it's also work with your. It's also gonna work with indicator. Sebagai contoh. Untuk dengan indikator kita gunakan BOS punya konsep break of structure. Okay, break of structure sebagai continuation. Okay, sebagai continuation. Okay, let me show you how to trade this break of structure using indicator. We can drop down to 1 hour time frame. Some people's favorite time frame. Okay, let us see. Okay, berarti struktur kan, kalau misalnya saya bahas dikit dulu. Untuk bullish, you can see like this, right? Ini struktur, right? This is the structure. High, low, higher, high, higher, low, higher, high. Alright, dan untuk bearish seperti ini. Okay, high, low, higher, low, lower low, higher low, lower low, gitu bearish dan bearish. Okay, break of structure adalah ketika kamu break the high, making higher high. That's BOS, break of structure. So how to trade this with the indicator? Let me show you simple things using a Bollinger Band. Yang kamu perlukan, kamu pasti harus mark down. This is our high. This is our low. This is our high. This is our low. Ada bintang. It's low. Okay, just mark down like this. Okay, so anything breaks down here will make a lower low. Right, lower low. Harus make lower low, right? Break. This is break. Like this is a BOS. This is a BOS. Okay. Nah, setelah BOS, kalian mau kalian tandain zonanya. Zonanya itu seperti gini, zonanya. Ini candle yang break ya. Ini candle yang break, dan zona low sebelumnya. Ini zona low sebelumnya. Okay. Nah, biasanya likely di downtrend, di trend yang sehat, seperti ini misalnya, seperti ini, saya ngambil yang dulu ya. Ini kan chalk lah. Ini BOS, ini BOS. Ini trend yang sehat. Saya ngambil ini trend yang sehat. Berarti ini high-nya, zona high-nya, wick-nya, dan candle yang break-nya, dan ini zonanya kan. This is the zone, right? Understand ya? Ini wick-nya, wick high sebelumnya, lalu candle yang break jadi buat BOS, ini candlenya, ini zonanya. Okay. Price will visit that zone and then goes up. Oke, jadi kalau pakai Bollinger Band kan kayak gini nggak bisa trading. Kondisi gini nggak bisa trading. Gimana tradingnya? Karena kan harus nunggu dia break band tengah. Jadi you guys gonna be wasting so many time. Nggak bisa trading. Tradingnya di sini dong, lewatin. Nah, tapi dengan market structure, kalau dengan ada di apply di Bollinger Band, and you want to trade using market structure, and then you see BOS. Okay, this is the zone. Anda bisa buy limit di zone ini. Okay, stop loss you can put di luar zone untuk agresif.
Untuk lebih safe, kalian bisa taruh di low sebelumnya. Okay, and it goes down. Okay, now we go back to our previous chart. We go back to this chart. It's the same. Okay, it's the same. BOS price revisit nggak kemana-mana di sini doang sih. So if you ini and then goes up, okay, it can goes down, and then you can sell on this area. You can sell on this area because this is ini baru wave 1, wave 2, okay, and then break of structure di sini. The same thing with here, right? Wave 1, wave 2, wave 1, wave 2, 3. Oke, ini udah nggak bisa diambil, ini nggak bisa diambil, tapi dia bakal revisit di BOS dan goes up. Oke. Same thing with here. Oke. 1, 2, and then breakdown BOS. Oke, use this, I'm sorry. Harus yang ini sih, zonanya yang ini jadinya. Harus yang ini. This is the true BOS. I'm sorry. Oke, tadi gue kayak bingung gitu, apaan sih? Gue kayak susah gitu ya. Ini harusnya ini. Karena ini kan lebih low dari ini dong. Harusnya ini. Jadi 1, 2, 3 kan gitu. Di sini nggak bisa dapat gitu. Itu sampai mau kicking datang juga nggak bisa. Di sini gitu loh. Jadi 1, 2, breakout BOS here. Ini the BOS. This is the zone. This is the zone, right? Oke, zone yang ini sama ini. Jadi price will revisit this area. Okay, you put on sell limit di sini, then goes down. Okay, that's how you trade the boss. Itu cara trade bossnya. Jadi ada dua cara trading the market structure. Yang pertama, after liquidity grab, then there must be choke. Harus ada choke dulu. Liquidity grab, habis itu choke. Lalu FVG, cari FVG-nya, ngantri di zona FVG-nya, then right on. Tapi saya kan gunakan market structure itu hanya untuk guidance di elliott wave. Saya nggak pakai kayak teknik FVG itu begini-begini dipatokan, enggak. Saya hanya sebagai reference. Oh, ini ada FVG gitu loh. Dan saya cocokin dengan elliott wave. Oh ya, memang harus revisit ke sana gitu. So gonna filter out few theories, few cycles yang membingungkan. Nah, untuk teman-teman yang trading dengan indicator, market structure juga can be very useful, apalagi teknik boss yang ini gitu loh. Again, I will show you again. Okay, yang mana yang bagus trennya? Okay, this one, okay. 1, 2, BOS-nya di mana? BOS-nya di sini dong. Di sini sampai di sini. Candle yang ini boss ya. Candle yang ini boss. Okay, di candle yang ini dia masuk ke zone ya. It's a buy zone. Right? Then goes up. Something like that. Okay, and the indicator juga support, right? The indicator juga support untuk indicator Bollinger Band ya. Gitu. Jadi kalau pakai Bollinger Band ada breakoutnya, Anda lihat ada BOS, well, that's a good thing. Price will go up. Blah 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 blah. And then one more example, the Bollinger Band. Before I end this video, I was really not feeling well. Where's our BOS? Okay, higher time frame lebih gampang lihat. And maybe this one, so lebih gampang jelasin. Alright, break of structure di sini. Okay, break of structure. Okay, break of structure. So ada BOS, it's a good thing. Alright, means indikator Anda itu nggak usah diragukan lagi, pasti ada kayak oh ini bisa false signal atau enggak. This is a BOS, break of structure. Okay, kalau turun pun dia akan retest zona ini, it will go up. Another break of structure. Okay, another break of structure. Okay, indicator, trust your indicator. This BOS things and choke things itu untuk sebagai kompas gitu, confirmation. And then the third BOS di sini, third BOS. Okay, di sini yes visit, curinya cuma segini. Tapi kalau berdasarkan teorinya Bollinger Band, you guys should already udah entry dong di sini, udah ikutin buy karena dia break di sini and then you already buy. This is a break of structure. Alright. The same thing here. Ini juga sama. Ini this is a choke di sini. Alright, choke di sini.
change of character di sini. So if you using Bollinger Band, the good yang area buy yang bagus adalah di sini. Karena ini ada change of character. Begitu kalian see, oh change of character di sini, okay, this is a good area buy. I will entry my buy. Bukan buy di pucuk, tapi karena memang ini solid gitu dengan bantuan dari teori market structure. Itu fungsinya market structure untuk di-apply di dalam trading. Nah, kalau dengan market structure, smart money concept sendiri, I don't think this is a very very good a techniques, karena sangat banyak sekali noise-nya gitu. Sangat banyak sekali noise, apalagi dalam FVG ya. FVG itu di banyak time frame tuh banyak sekali yang berbeda. Jadi time frame 15, 30, 45, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam daily, itu FVG-nya beda semua. Oke, kayak gini FVG, ini nggak defisit. Ini juga FVG. Oke, ini FVG defisit cuma di sini doang. Alright, this is FVG, fair value gap. Oke, yes, defisit fair value gap. Ada change of character yang kecil di sini, change of character kecil, liquidity grab, change of character, visit FVG, entry, boom, shoot up. Bener gitu. Tapi kan nggak semuanya di FVG itu defisit, tapi di sini juga nggak defisit gitu. Alright, di sini juga ada FVG dijebolin, habis itu turun kan gitu. Jadi kalau misalnya bukan foolproof juga gitu, makanya kalau teknik itu kayak didewakan, di foolproof, anggapannya foolproof itu artinya kayak oh nggak bakal salah lagi, pasti bener, pasti kasih cuan segala macam, nggak perlu dipelajari dengan detail dan bla 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 bla, ya modar ujungnya. Contohnya kayak gini juga kan, ini ada chok di time frame kecil, time frame besarnya majornya turun, tapi time frame kecilnya ada chok, wajar ya, time frame kecil ada chok, ini koreksi pasti buat chok gitu loh, pasti buat chok. Tapi bukan absolute chok, dia buat chok di sini correction. Nah di sini chok, orang bisa oh liquidity grab ada chok, kemudian ada FVG, di sini ada FVG, ya kamu enter, ya kita stop loss turun, karena ini majornya bukan begitu kan caranya kan. Jadi teorinya, maka teori bukan begitu juga gitu loh. Jadi tetap saya pakai Elliott wave, kalian mau base Elliott wave atau base-nya mau indicator, terserah, saya nunjukin it works. Nah, PR kalian sekarang saya nunjukin pakai Bollinger Band, PR kalian untuk gunain sesuaikan dengan Infinity, atau kalian gunakan dengan MA atau whatever it is, apapun indikator yang kalian pakai. Oke, but ini bagus banget untuk tambahin ke trading arsenal kalian. Jadi kalian itu lebih filter, kayak misalnya oh Infinity kayak ini bener-bener strong trend gak sih buat entry. Kalau misalnya nggak ada boss, anda nggak ada boss, nggak ada continuation, nggak segala macam, dan kayak if you entry that, ya kemungkinan ya di sana-sana aja, nggak banyak bergerak gitu loh. Alright, semoga bermanfaat. Monggo dipraktekin. Ada pertanyaan, hit me up. Thank you.